Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana pesan Yesus yang disampaikan untuk para murid sebelum Yesus terangkat di sorga. Dan sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagimu ya Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu mengenai kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kami bersyukur kami boleh memperingati meskipun dengan segala situasi dan kondisi yang terbatas. Tetapi kami boleh melihat otoritas kuasa Tuhan tak terbatas di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh memahami isi hati Tuhan, pesan Tuhan pada pagi yang sangat indah ini untuk kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-28 ayat 16 sampai yang ke-20. Saya akan membacakannya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan satu pesan yang sangat luar biasa sekali, yang perlu kita renungkan, yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. The Great Commission, judul yang boleh kita pelajari bersama-sama, artinya bahwa sebuah pesan atau misi yang sangat besar yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid sebelum Yesus terangkat ke surga. Nah, Yesus memerintah kepada 11 murid untuk pergi ke sebuah bukit yang sudah ditunjukkan di Galilea. Kita bisa melihat di mana momen perpisahan Yesus dengan para murid sebelum Yesus terangkat ke surga. Dan kita perhatikan di sini ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yesus diberikan kuasa, Yesus diberikan otoritas oleh Allah untuk memilih atau untuk memiliki sebuah kebebasan untuk melakukan sesuatu kepada para muridnya sebelum Yesus terangkat ke surga. Dan mari kita bisa perhatikan di ayat yang ke-19. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Di sini Yesus memberikan sebuah perintah kepada para muridnya sebelum Yesus terangkat ke surga. Dan perintah itu sangat jelas dikatakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya bahwa Yesus memerintahkan kepada para murid supaya para murid mampu, sanggup untuk menjadikan segala bangsa menjadi murid Yesus. Menjadikan semua bangsa mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus. Kalau kita memperhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kita bisa memperhatikan di ayat yang ke-8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Yesus memerintahkan kepada para murid untuk menjadi saksi, menjadikan murid mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tentu saja ketika Yesus memerintahkan untuk menjadikan murid, ada elemen-elemen
yang tidak bisa dipisahkan untuk menjadikan murid. Mari kita perhatikan di sini ada kata, karena itu pergilah. Untuk menjadikan murid, kita harus pergi. Kita harus pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, terutama di lingkungan di mana kita tinggal, yaitu di mana Tuhan percayakan untuk kita bisa memberikan kesaksian, menyampaikan kabar baik, kabar sukacita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita memperhatikan di sini di Yerusalem, artinya di lingkungan sekitar tempat tinggal para murid. Kalau kita di lingkungan di mana kita tinggal. Kalau kita memperhatikan kembali Bapak Ibu Saudara, mungkin terkadang kita memikirkan sampai ke ujung bumi. Mungkin kita berpikir bahwa, oh Tuhan, mungkin saya hanya bisa di lingkungan, tidak masalah. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menyampaikan kabar sukacita itu kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Yaitu pergi, go, untuk kita menyampaikan kabar sukacita. Lalu yang kedua, baptislah. Setelah pergi, Tuhan Yesus memerintahkan untuk membaptiskan. Ini menjadi satu elemen yang tidak bisa dipisahkan ketika seseorang itu menjadikan murid, ya, dengan harapan bahwa mereka mampu menyatakan, mereka mampu memproklamasikan iman mereka melalui upacara pembaptisan. Dan ini tentu bisa dilakukan oleh gereja di mana kita berada. Dan kemudian yang terakhir adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Setelah pergi, setelah membaptis, gereja wajib untuk mengajar orang-orang yang sudah menyatakan diri percaya kepada Tuhan. Gereja yang sehat, gereja yang berkesinambungan, gereja yang membangun setiap kehidupan pengajarannya dengan sehat akan menghasilkan murid-murid yang berkualitas. Dengan harapan murid-murid yang berkualitas itu mampu juga menghasilkan murid. Ya. Beberapa waktu yang lalu gereja kita sudah melaksanakan upacara agung gereja yaitu baptisan. Oleh sebab itu tugas gereja selanjutnya untuk mengajar mereka, mengajar ajaran yang sehat, mengajar ajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman, kesetiaan, pengabdian setiap anak-anak Tuhan yang sudah percaya itu akan menghasilkan kualitas yang baik, yang nantinya itu akan berbuah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tiga elemen ini yang tidak bisa dipisahkan bagaimana kita melakukan perintah Yesus, yaitu menjadikan murid. Nah, apa yang menjadi keyakinan kita Bapak Ibu Saudara? Kalau kita ini mampu melaksanakannya. Di ayat yang ke-20 bagian terakhir. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji penyertaan Tuhan sampai akhir zaman akan memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Matius di pasal yang pertama. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Penulis Injil Matius mengawali tulisannya dengan kata Immanuel, dan Matius juga mengakhirinya dengan kata Immanuel, dengan kata bahwa Yesus akan menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara tidak perlu ragu lagi akan janji Tuhan, akan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita untuk memaknai bagaimana pesan yang Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke surga, yaitu menjadikan semua murid Yesus. Ketika Roh Kudus itu turun ke atas kehidupan para murid.
Tentu kuasa Roh Kudus Tuhan sudah dicurahkan di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Tugas kita hanyalah mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, yaitu pergi, baptis, ajar, dan menjadikan murid untuk memuridkan. Sehingga apa? Gereja kita akan mengalami satu pertumbuhan. Gereja kita akan mengalami satu kegerakan untuk penuaian jiwa-jiwa. Dan sesuai dengan tema besar kita, gereja yang berakar, bertumbuh dan berbuah, itu akan mampu menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang yang mengasihinya, orang-orang yang rindu kehidupannya dipakai Tuhan secara luar biasa. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Semoga firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua melalui pesan yang disampaikan oleh Yesus sebelum Yesus terangkat ke surga, untuk menjadikan murid Yesus setiap orang-orang yang belum percaya, sehingga orang-orang yang belum percaya dapat dibawa kepada persekutuan. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi yang sangat indah ini, boleh menguatkan kita semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, biarlah kami memaknai setiap pesan yang Yesus sampaikan kepada para murid, yaitu untuk menjadikan segala bangsa menjadi murid Yesus dengan memberitakan Injil, dengan membaptiskan, dan dengan mengajar. Kami rindu bahwa setiap kehidupan kami yang ada di tempat ini senantiasa juga dapat mengaplikasikannya, supaya kami juga dapat memuridkan dengan memberitakan Injil, dengan membaptiskan, dan juga mengajar. Dan biarlah Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu di BPW Kelampok, supaya setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi ini diberkati oleh janji Tuhan, oleh perintah Tuhan yang menguatkan setiap kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan memampukan kami, karena janji Tuhan yaitu menyertai kami senantiasa sampai dengan akhir zaman. Itu yang menjadi keyakinan kami, itu yang menjadi kekuatan kami untuk kami boleh melaksanakannya, untuk kami boleh melakukannya, dan untuk kami mengerjakannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.